Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Rabu 4 Juni 2025, kita belajar dari kitab Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai 15. Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian. Diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Tema kita hari ini, persembahan yang menyenangkan Allah. Nas hari ini mengajarkan bahwa kurban bakaran perlu dipersembahkan di kemah suci atau bait Allah setiap hari sebagai persembahan yang tetap. Persembahan itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan senja. Korban tersebut menjadi korban yang aromanya menyenangkan Tuhan. Bahasa Ibrani untuk kurban bakaran adalah bentuk kata dari kata yang berarti naik ke atas, menekankan asap dan aroma yang naik ke atas kepada Tuhan. Korban bakaran merupakan korban yang diberikan untuk mendamaikan umat berdosa dengan Allah yang kudus. Korban bakaran adalah satu-satunya korban yang keseluruhannya dibakar untuk Allah. Untuk kurban yang lain, ada bagian yang diberikan kepada imam, dan ada bagian dalam kurban keselamatan yang boleh dimakan oleh umat yang mempersembahkannya. Mengapa kurban bakaran harus diberikan setiap pagi dan petang? Karena disebutkan bahwa korban tersebut menjadi korban yang aromanya menyenangkan Allah.
Para rabi umumnya menafsirkannya sebagai perlambang doa dan pujian yang seharusnya dipersembahkan terus-menerus oleh umat yang menyenangkan Allah. Ini sejalan dengan praktik umat dalam Perjanjian Lama, termasuk nabi yang sengaja menyesuaikan doa mereka pada waktu korban bakaran diberikan pada waktu pagi atau petang. Ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia mengatur sehingga doanya diucapkan pada waktu persembahan korban petang. Itulah juga sebabnya orang Farisi sering berdoa pada waktu yang sama. Sekarang tidak ada lagi korban bakaran pagi dan petang yang dipersembahkan di bait Allah karena semua korban sudah digenapi dalam Kristus. Namun, baik adanya jika kita mengingat bahwa kita perlu senantiasa mempersembahkan doa dan pujian kita kepada Allah setiap hari sebagai persembahan yang aromanya menyenangkan Allah. Selain itu, perlu bagi kita memanfaatkan waktu dengan baik, memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun hubungan dengan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun kembali pagi ini dan kami boleh belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel dalam kehidupan bangsa Israel yang senantiasa mengucap syukur, yang mampu mempersembahkan kurban bakaran setiap pagi dan petang. Kami tidak perlu melakukan itu karena darah Kristus di kayu salib sudah menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Karena itu mampukan kami mempersembahkan doa dan pujian kami setiap hari bagi Allah sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin.